Mister ada di sini di kelas bimbingan dan konseling. Hari ini kira-kira kita mau diskusi apa ya? Ada yang bisa menebak? Daripada kita main tebak-tebakan, yuk kita lihat cerita berikut ini. Ceritanya seperti ini teman-teman. Pada suatu hari, Budi dan teman-teman sedang bermain sepak bola di lapangan desa. Tanpa sengaja, bola yang ditendang Budi itu melambung jauh hingga masuk ke halaman rumah Pak Eko. Nah, tanpa disadari juga, ternyata bola tersebut mengenai jendela rumah Pak Eko hingga pecah. Kemudian, tak selang berapa lama, Pak Eko keluar rumah dan melihat Budi dan teman-teman diam tertegun di tengah lapangan. Seketika, Pak Eko memanggil Budi dan teman-teman, "Hei Budi, sini kamu!" Namun teman-teman yang lain malah pada kabur. Tinggal Budi di situ dengan terdiam diri, ya, dengan rasa takut, ya, Budi masih berada di tengah lapangan. Kemudian dengan rasa takut Budi berjalan menuju ke arah rumah Pak Eko. Tanpa berpikir panjang, dengan rasa takut Budi meminta maaf kepada Pak Eko. "Pak Eko, mohon maaf, saya tidak sengaja menendang bola tersebut hingga mengenai rumah Pak Eko. Saya bersedia untuk mengganti kerugian atas kerusakan yang telah dialami oleh Pak Eko." Seperti itu, Budi dengan lantang berani untuk bilang minta maaf dan bersedia untuk mengganti kaca rumah Pak Eko. Akibat apa? Akibat dari kerusakan yang ditimbulkan. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, apa sikap apa yang dimiliki oleh Budi? Benar, sikap bertanggung jawab yang dimiliki oleh Budi. Berbeda dengan teman-teman Budi yang lain, malah kabur. Nah, berarti teman-teman Budi itu adalah yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sikap bertanggung jawab. Yuk, kita simak materi berikut ini. Oke teman-teman, dari cerita tadi, menurut teman-teman, apakah sih sikap tanggung jawab itu? Oke, sikap tanggung jawab adalah suatu sikap kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dan perwujudan kesadaran atas kewajibannya. Artinya apa? Artinya setiap apa yang kita lakukan, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang buruk, kita memiliki konsekuensi atau kewajiban untuk bertanggung jawab. Seperti Budi tadi, bermain sepak bola tidak berhati-hati yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, Budi harus bertanggung jawab. Sedangkan teman-teman yang lainnya itu apakah bisa dikatakan bertanggung jawab? Tidak. Karena apa? Mereka malah kabur, lari dari masalah. Berbeda dengan Budi. Budi berani menemui Pak Eko untuk meminta maaf. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari bertanggung jawab. Dari melihat sikap Budi tersebut, bisa kita lihat bahwa sikap bertanggung jawab itu ada beberapa perilaku yang mengikutinya. Apa aja? Yuk kita lihat berikut ini. Yang pertama, itu adalah komitmen. Apa itu maksudnya komitmen? Yaitu perilaku di mana kita bisa melihat bersama-sama bahwa Budi bersedia untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang telah dia lakukan. Dia berjanji akan menggantinya. Mengganti kerusakan tersebut, mengganti kerusakan jendela rumah Pak Eko. Dari perilaku tersebut bahwa ada komitmen yang dilakukan oleh Budi terhadap Pak Eko. Salah satu sikapnya yaitu komitmen. Yang kedua, yaitu adalah kewajiban. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah suka atau tidak suka, Budi wajib untuk bertanggung jawab. Karena apa? Karena yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah Budi. Walaupun teman-temannya juga ikut, tetapi teman-temannya kan tidak bertanggung jawab. Mereka malah kabur. Mau nggak mau, Budi yang harus bertanggung jawab. Walaupun nanti teman-temannya juga harus ikut bertanggung jawab. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, harus bertanggung jawab untuk apa? Meminta maaf terhadap apa yang telah dilakukan. Yang kedua adalah kewajiban. Tiga ini, yang terakhir ini adalah kesadaran. Artinya apa? Budi secara sadar mengakui kesalahan dan berjiwa besar untuk apa? Meminta maaf.
untuk meminta maaf dan bertanggung jawab pada Pak Eko. Artinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Ayo Budi kamu minta maaf. No, tidak. Budi dengan sendiri mau meminta maaf bahwasanya, oh aku yang melakukan kesalahan. Berarti aku harus meminta maaf. Nah, itu perilaku yang ketiga, yaitu adalah kesadaran. Dari ketiga hal tersebut, sudah jelas teman-teman bahwa kewajiban bertanggung jawab itu adalah sikap bertanggung jawab itu memiliki 3 sikap yang mengikuti. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, kesadaran. Yang kedua itu kewajiban. Dan yang ketiga itu adalah kesadaran. Semoga teman-teman memiliki atau sudah paham bahwa tanggung jawab itu sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata sikap tanggung jawab itu ada berbagai macam jenisnya loh. Yuk kita diskusi bersama-sama. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa teman-teman? Yang pertama, sholat atau beribadah tepat waktu. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda agama. Yang ketiga, menghormati tata cara ibadah orang lain. Itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Coba apa contohnya? Ini contohnya yang pertama, yaitu apa? Bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kedua, kalau anak-anak sekolah semangat mengikuti upacara bendera dengan hikmat, tidak ngobrol sendiri, tidak sibuk sendiri, ya. Itu adalah salah satu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya apa? Ayo. Contohnya ikut gotong royong, ya kan? Menengok tetangga yang sedang dapat musibah, takziah kepada orang yang sedang dapat musibah, ya kan? Dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Coba contohnya apa? Betul sekali, berbagi tugas. Misalkan kakak menyapu halaman, adik menyapu rumah, ayah menyirami tanaman, ibu memasak. Berbagi tugas itu adalah contoh dari tanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Coba apa contohnya? Contohnya berikut ini. Yang pertama adalah apa? Bangun pagi tepat waktu. Nggak usah dibangunin. Ayo bangun, sekolah. Kalau yang bertanggung jawab, pasang alarm, bangun. Kemudian yang di rumah, ketika diminta untuk belajar, tepat waktu. Tidak usah diperlu untuk disuruh. Ayo belajar, udah jam berapa ini? Tidak. Oke, jam 7 saatnya untuk belajar. Berarti aku harus belajar. Jam 9 saatnya untuk tidur. Berarti aku harus tidur. Tidak perlu diminta oleh orang tua atau saudara. Nah, teman-teman, kelima bentuk tanggung jawab itu setidaknya sudah harus ada dalam diri kita. Belajar dari kesalahan itu jauh lebih baik daripada kita merasa diri kita sudah bisa, sudah mampu. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang, yuk kita mulai menumbuhkan sikap tanggung jawab minimal dari dalam diri kita sendiri. Oke? Baik teman-teman, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di kelas bimbingan konseling berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.